Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita akan membahas terkait pelajaran sistem kontrol elektropneumatik. Jadi di sini nanti kita akan menerapkan aplikasi Android yaitu PLC simulator untuk mengatasi permasalahan siswa di mana siswa itu mungkin di rumah tidak punya laptop sehingga tidak bisa menginstal software dari FluidSim seperti itu. Jadi ini bisa kita memanfaatkan aplikasi Android. Oke, ini kita akan memberikan contoh soal yang ada. Ini kita sudah buat namanya lengkap, ada rangkaian dayanya, di sini ada rangkaian kontrolnya. Untuk soal yaitu A plus B plus A min B min. Jika kita simulasi ini sudah bisa. Ini berjalan secara otomatis. Ketika kita tekan off maka dia akan berhenti. Berhentinya harus instruk semua ya. Tidak boleh ada salah satu yang maju atau ada yang mundur satu, maju satu, itu nggak boleh. Semuanya itu harus mundur semua atau instruk semua. Seperti itu. Oke, yang pertama-tama kita harus mengetahui soalnya itu apa terlebih dahulu gitu ya. Setelah itu kita akan membuat diagram alur. Nah, diagram alurnya seperti ini. Setelah membuat diagram alurnya, kita nanti bisa membuat rangkaian dayanya. Nah, rangkaian dayanya seperti ini. Setelah itu kita baru membuat rangkaian kontrolnya. Ketika membuat rangkaian kontrol, jika menggunakan software FluidSim ini, maka kita akan sangat mudah. Karena apa? Karena nanti kita bisa menguji coba. Contohnya seperti tadi yang sudah kita lakukan. Tapi ketika siswa tidak mempunyai software FluidSim ini, maka siswa akan merasa kebingungan karena bisa jadi yang dia buat itu benar atau salah. Mungkin mereka hanya bisa menebak. Nah, seperti itu. Jadi di sini kita bisa menggunakan aplikasi Android namanya itu PLC simulator. Walaupun namanya adalah PLC, tapi kita bisa menerapkan di rangkaian kontrol elektropneumatik ini. Oke, kita membuka aplikasi PLC simulator. Di sini kalian bisa tambahkan file baru seperti itu. Caranya adalah klik tombol plus yang ada di pojok kanan atas. Ini ada beberapa pilihan. Ada blank, ada simple, ada launch, dan on launch, counter up, counter down, dan timer. Kita pilih yang blank saja. Nah, ini kita tambahkan nama. Kita kasih seperti yang sudah kita buat sebelumnya itu ya, adalah A plus B plus A min B min gitu ya. Nah, ketika sudah kita klik OK, maka tampilannya seperti ini. Anggap saja ini merupakan tampilan yang sama dengan software CX Programmer. Kalau mungkin kalian sudah pernah membukanya. Nah, ini kita bisa menaruh beberapa perintah di sini. Oke, seperti itu. Kita akan membuat program di sini, anggap saja program PLC, tapi kita bisa terapkan di dalam pelajaran sistem kontrol elektropneumatik. Ini bisa digunakan untuk menguji coba mungkin rangkaian kontrol yang sudah dibuat, apakah ini sebenarnya itu sudah benar atau belum. Kalau mungkin dari siswa sendiri tidak mempunyai laptop sehingga tidak bisa menginstal aplikasi, tidak bisa menginstal software FluidSim seperti itu. Jadi silakan kalian buat rangkaian kontrolnya terlebih dahulu. Setelah kalian buat rangkaian kontrolnya, kalian nanti bisa
menggunakan aplikasi ini itu sebagai uji cobanya. Ya, seperti itu ya. Jadi apakah rangkaian kalian itu benar atau tidak? Oke, yang pertama-tama siapkan rangkaian kontrol yang sudah kalian buat. Seperti contoh tadi sudah kita buat seperti itu, maka kita akan uji coba. Nah, apakah rangkaian tadi itu bisa atau tidak? Kalau kalian mungkin di rumah hanya menggunakan itu ya buku teks terus kalian gambar gitu. Nah, kalian bisa uji coba lewat aplikasi ini. Yang pertama-tama kita butuhkan tombol off. Nah, karena rangkaiannya tadi adalah yang pertama itu tombol off dan itu normally close, maka caranya kita klik pada kotak pink ini, klik sekali dan kita tambahkan normally close. Oke, kita buat per baris sehingga selanjutnya adalah kita buat tombol on, yaitu normally open. Selanjutnya kita buat line, ini harus sampai mentok ya, sampai garis yang ujung kanan ini, sehingga nanti tidak ada error. Terus coil. Walaupun pada rangkaian elektropneumatik itu di beda outputnya itu ada yang kita buat tadi ada dua, ada relay dan ada solenoid. Tapi di sini itu nanti harus coil semua ya. Nah, nanti yang membedakan adalah alamatnya, addressnya seperti itu. Oke, selanjutnya kita buat OR karena di sini. Mohon maaf, kita buat OR, simbol, dan branch. Sama ini juga simbol dan branch. Kita tambahkan normally open. Kalau sudah seperti ini, nanti kita tinggal membuat address-nya. Address, untuk yang tombol off, kita pilih input dan kita pilih input 0. Oke. Sedangkan dari simbol itu sendiri, sedangkan dari tombol on itu sendiri kita pilih input 1 gitu ya. Kita pilih input 1. Dan untuk core-nya tadi kita pakainya relay. Jadi address-nya itu adalah output ya. Kita pakainya output 0. Nah, sedangkan outputnya ini juga address-nya output 0. Oke, sudah jadi seperti ini. Selanjutnya kita pakai langkah selanjutnya, yaitu adalah kita membuat baris yang kedua. Oke, kita buat baris yang kedua. Kita tambahkan normally open. Selanjutnya kita juga tambahkan normally open. Walaupun ini tampaknya itu adalah normally close, tapi sebenarnya itu adalah normally open. Karena apa? Itu adalah normally open yang sudah tertekan. Seperti itu. Contohnya ini B0. B0 itu sudah tertekan oleh kepala silinder dari silinder B. Jadi seakan-akan dia seperti normally close, padahal ini sebenarnya normally open yang sudah aktif. Normally open itu aktifnya adalah dia itu tertutup, sehingga memang seperti normally close, padahal itu normally open. Oke, selanjutnya kita tambahkan baris. Oke, pertama kita tambahkan ini output 0.
ini address-nya. Oh, kita buat nanti saja ya, biar nanti nggak bingung. Kita buat address yang outputnya dulu, karena ini kan urut, nanti lebih gampang. Oke, ini buat biar sama persis ya, kita buat gitu aja. Ini line, ini normally open, ini line, ini line. Oke, coil, tambah row, ini line, normally open, line, ini coil. Line, normally open, oke, kita buat coilnya dulu. Ini address 2, 3, 4. Oke. Untuk yang normally open ini ada 4, itu merupakan sensor yang kita letakkan pada silinder. Bisa berupa read switch atau limit switch, tergantung komponen yang kita punya waktu praktek. Di sini ada 4 sensor. Namanya kita kasih alamat A0, A1, B0, dan B1 gitu ya. Karena inputnya sudah terpakai 2, yaitu input 0 dan input 1, maka jika ditambah 4 nanti ada 6 gitu ya. Berarti urutannya adalah input 0, input 1, input 2, input 3, input 4, input 5. Jadi kita nanti bisa menggunakan sampai 5 input seperti itu. Nah, jadi kita tinggal mengurutkan saja. Berarti nanti masih ada 2 sampai 5. 2 itu kita pakai untuk A0, 3 itu kita pakai untuk A1, 4 itu kita pakai untuk B0, 5 kita pakai untuk B1 gitu ya. Nah, maka yang pertama ini adalah B0. B0 itu berarti kita pakainya 4. Selanjutnya adalah B1, ini kita pakainya 5. Selanjutnya adalah A1, kita pakainya 3. Mohon maaf. A0 kita pakainya 2. Oke, rangkaian kita sudah jadi. Jadi ini sama persis seperti yang sudah kita buat sebelumnya. Seperti itu. Nah, bagaimana cara kita untuk mensimulasikan dari aplikasi yang sudah kita buat? Oke, nah bagaimana cara kita mensimulasikan rangkaian yang sudah kita buat di aplikasi PLC simulator ini? Caranya adalah kita klik tombol play yang ada di pojok kanan atas ini, itu untuk mensimulasikan. Nah, di sebelahnya ini ada seperti gambar disket, itu adalah untuk save, maka kita juga bisa save terlebih dahulu. Nah, jadi kalau kita sudah save, kita back, nah ini sudah aplikasinya sudah ada di sini kayak gitu, jadi enak. Kita buka lagi, nah ini sudah sama seperti yang tadi. Kita bisa simulasikan ya. Nah, tampilan untuk simulasi adalah seperti ini. Jadi dapat kalian ingat, ini adalah tampilan untuk kalian bisa simulasi. Dan di sini bukan push button ya. Di sini itu seperti saklar. Kalau kalian pencet, dia tidak otomatis akan kembali. Jadi harus kalian pencet 2 kali supaya dia bisa kembali. Seperti itu. Oke. Kita bisa simulasikan. Jadi ini sebenarnya membutuhkan itu ya, pemahaman lanjut, karena kita nanti harus mengawang-awang atau kita
mengingat-ingat silinder yang sudah maju itu silinder apa gitu. Karena nanti kita akan operasikan secara manual. Karena ini tidak bisa otomatis ya. Karena apa? Karena kita inputnya ini merupakan tombol. Inputnya ini merupakan tombol biasa. Jadi kita harus nanti pencet secara manual. Oke, contoh. Kita mengaktifkan yang sudah aktif. Itu adalah sensor dari A0 dan B0. Iya kan? A0 dan B0. Maka B0 itu adalah alamatnya itu input 4 dan B0 alamatnya input 4 dan A0 itu alamatnya adalah input 2. Jadi 4 sama 2 itu sebenarnya sudah aktif. Nah, ini Z2 sudah aktif. Ini katakanlah ini Y2 ya. Output 4 itu Y2 sudah aktif, itu berarti menandakan silinder B itu in stroke. Silinder B in stroke. Nah, sebenarnya silinder A ini juga in stroke posisinya ya. Z1. Nah, tapi ini posisinya sebenarnya itu dia sudah in stroke. Katakanlah program sebelumnya itu sudah jalan, dia sudah in stroke, posisi silinder itu sudah in stroke semua, itu jadi aman. Walaupun Z1 ini tidak nyala itu nggak masalah gitu. Oke, selanjutnya kita pencet tombol on. Tombol on itu adalah input 1. Jangan lupa dipencet lagi biar tombolnya itu tidak tertekan terus. Dapat dilihat input 1, dapat dilihat output 1 itu sudah aktif. Ya, output 1 sudah aktif. Itu menandakan Y1 itu sudah aktif. Y1 aktif itu berarti silinder itu on. Gitu ya. Silinder on. Sedangkan kalau silinder on, silinder A itu maju, Y1 itu aktif, sehingga silinder 1 itu maju, maka sensor A0 itu harusnya sudah tidak aktif. Oke, maka input 2 bisa kita matikan. Oke, sekarang berpindah ke input sensor dari A1. Sensor A1 aktif. Sensor A1 itu adalah input 3. Sehingga menyebabkan input 3 input 3 itu aktif atau sensor A1 karena silinder A itu maju. Oke. Seperti ini. Ini merupakan, kalau dari rangkaian sebelumnya itu sensornya adalah limit switch. Limit switch itu posisinya adalah ketika dia ditekan aktif, dilepas dia tidak aktif. Jadi kalau kita sudah ditekan, ini jangan ditekan lagi. Kalau ditekan lagi ini nanti mati gitu ya. Harus ditekan terus. Oke. Ketika output 3 aktif, output 3 adalah Z2, maka menyebabkan silinder B itu maju. Nah, silinder B maju ya. Ketika silinder B maju, itu menyebabkan sensor B0 itu tidak aktif. Sensor B0 tidak aktif. B0 adalah input 4. Maka input 4 kita matikan. Nah, sensor B0 itu tidak aktif dan sensor B1 aktif karena silinder B itu maju. B1 itu adalah input 5. Ketika B1 aktif, input 5, maka output 2 aktif.
output 2 itu adalah Z1. Ketika Z1 aktif itu menyebabkan silinder A itu mundur. Nah, silinder A mundur itu berarti sensor A1 itu menjadi tidak aktif. Sensor A1 menjadi tidak aktif. Oke, A1 mana ya? A1 itu berarti input 3. Input 3 tidak aktif. Nah, ketika silinder A itu mundur, menekan sensor A0. A0 itu berarti input 2. Oke, input 2 aktif. Input 2 aktif itu berarti menyebabkan Z2 itu aktif. Jadi input 2 itu aktif menyebabkan Z2 itu aktif sehingga silinder B itu mundur. Ketika silinder B itu mundur, maka sensor B1 itu tidak aktif. Sensor B1 itu mana? Sensor B1 itu adalah input 5. Maka input 5 itu mati. Oke. Ketika Z2 itu aktif, maka B1 itu tidak aktif. Ketika Z2 aktif, maka B1 tidak aktif. Nah, silinder B mundur sehingga menekan B0. B0 itu adalah input 4. Oke, input 4 aktif. Oke. Ketika B0 itu aktif atau input 4 sehingga mengaktifkan Y1. Nah, ini kembali lagi ya. Mengaktifkan Y1 sehingga nanti silinder A maju. Silinder A maju mana? Silinder A maju itu berarti A0 tidak aktif. A0 itu input 2. Terus yang aktif itu input A1. Sensor A1 atau input 3. Oke. Maka rangkaian akan berulang terus-menerus. Seperti itu ya. Oke, memang ini agak sedikit mungkin membingungkan bagi yang belum pernah mungkin mempelajari aplikasi CX Programmer atau software CX Programmer yang ada di laptop. Mungkin baru pertama kali dengar itu mungkin pasti membingungkan ya. Tapi mungkin cara ini itu cukup efektif bagi yang sudah memahami dari program CX Programmer atau PLC CX Programmer. Nah, dengan cara ini kita bisa mengetahui gambaran dari rangkaian kontrol yang sudah kita buat. Nah, jadi rangkaian kontrolnya itu apakah yang sudah kita buat itu sudah benar atau belum? Kita bisa mengeceknya menggunakan aplikasi PLC Simulator. Oke, mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan. Jadi sekiranya mungkin ada yang belum paham, nanti silakan bertanya, bisa di kolom komentar. Oke, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.